Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, enggak semua etik. Jangan sepelekan soal etika, karena rusaknya moral bangsa, rusaknya pemimpin berbagai kasus itu salah satunya adalah itu potret bahwa mereka tidak memperhatikan etika. Jadi jangan dianggap etika itu hal yang sepele. Hal yang menarik adalah tren dari berbagai lembaga survei di mana elektabilitas Prabowo itu sudah mentok, elektabilitas Ganjar Mahfud cenderung turun. Nah, ini pemilu tinggal kurang dari 2 bulan. Biasanya dari berbagai peristiwa pemilihan, ketika di situ tren mendekati pelaksanaan itu trennya naik, ini biasanya susah dibendung. Ya, oke, ini hasil pollingnya, Prof. Hasil polling pada Suka TV. Tentang perkataan dasmu etik Prabowo dan elektabilitas Capres-Cawapres. Saya coba tampilkan. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda keungkapan seorang capres yang menyebut dasmu etik ketika bicara mengenai etika? Ini suaranya 1 jam yang lalu ada 22.000, keterlaluan 33%, tidak pantas 60%, bercanda 3%. Artinya netizen mengatakan bahwa itu sangat tidak pantas dan tidak layak dikatakan oleh seorang pemimpin nasional. Ini sentimen negatif tentu berada kepada Pak Prabowo ya di sini. Kemudian, apakah menurut Anda perkataan seorang capres yang menyebut dasmu etik ketika bicara mengenai etika akan berpengaruh terhadap turunnya elektabilitas capres tersebut? Ini suaranya ada 9.200 suara, berpengaruh ternyata 91%. Netizen mengatakan ini sangat berpengaruh. Ini related dengan statement Prof. Malik tadi, bahwa ini akan terjadi turbulensi yang lebih besar lagi terhadap suara ya, peralihannya. Di sini aja 9,2 ribu, ini berpengaruh perkataan tersebut, tidak berpengaruh cuma 4% dan biasa saja 4%. Baik, kemudian polling selanjutnya, menurut Anda, pasangan Capres-Cawapres manakah yang memiliki nilai kesantunan dan menjunjung tinggi etika ketika menyampaikan gagasan atau berinteraksi dengan konstituen? Ini suaranya lebih tinggi lagi, ada 13.000. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, 82%. Ganjar Pranowo, 15%. Prabowo Subianto dan Gibran itu 3%. Artinya, sentimen positif di channel pada Suka TV luar biasa. Pak Anies mendapatkan 82% terhadap kesantunan dan menjunjung tinggi etika. Baik, kemudian pemilihan selanjutnya, polling saya lakukan lagi. Jika pemilu dilaksanakan hari ini, pasangan manakah yang akan Anda pilih? Ternyata luar biasa, Prof. Ini keikutsertaan polling di pada Suka TV ada 31.000. Dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar memenangi polling di pada Suka TV 80%. Prabowo Subianto Gibran 5%, kemudian Mahfud MD 14%. Ini kalau di pada Suka TV kelihatannya satu putaran ini, Prof. Itu menggembirakan, paling tidak goyang di sini dan mendapat reinforcement ya, rupanya mendapat reinforcement yang luar biasa setelah debat. Sehingga dugaan saya ini kemudian menjadi sangat yakin ya, menjadi sangat yakin. Nah, itu harus disyukuri dari sisi pasangan Amin ya, tentunya alhamdulillah gitu kan ya. Nah, tapi tetap waspada gitu, harus tetap bekerja keras gitu. Oke, itu dulu mungkin dari saya. Ya, baik. Saya langsung ke Carohim. Carohim ini tentu sangat tahu tentang kondisi di Jawa Timur. Bahwa Kiai Jawa Timur 80% Amin tanpa bayaran. Ini dari Al-Jawi nih. Tetapi yang lebih menggembirakan lagi bahwa Kiai Jawa Timur dan Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo, yang santrinya ada sekitar 42.000, itu kemarin ada statement di media bahwa fix mendukung Amin. Silakan Carohim, jika melihat fenomena tadi ya, perdebatan antara Prabowo, kemudian Pak Anies, kemudian juga tadi hasil polling,
pada Suka TV. Anda memotretnya seperti apa nih? Baik, Pak Yusuf, Pak Malik, Bang Solihin, dan seluruh pemirsa pada Suka TV. Sebelum saya bicara soal bagaimana kondisi di Jawa Timur, termasuk bagaimana dukungan Kiai Lirboyo yang merupakan ini simbol yang luar biasa, tidak sekedar berapa santrinya, tapi ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Sebelum ke arah situ, saya mau menambahkan atau saya ini kasihan dengan warga Banyumas itu. Warga Banyumas itu dianggap omongan dasmu etik itu biasa. Ini kan kasihan. Apa benar semuanya warga Banyumas itu mengabaikan hal-hal itu sebagai omongan yang biasa? Padahal tadi di survei, di pollingnya pada Suka TV jelas itu adalah sebagian besar menganggap ini perkataan yang tidak pantas. Apalagi ini muncul dari calon pemimpin bangsa. Saya khawatir kalau bicara seperti itu, misalnya dasmu etik dan sebagainya dengan intonasi yang di situ ada intonasi kemarahan gitu. Saya khawatir kalau pernyataan seperti itu dianggap sebagai pernyataan yang biasa. Ini ada kubu 02 kan menyebutkan bahwa itu biasa karena ini internal loh. Kalau itu sudah biasa, pernyataan seperti itu dari sosok calon pemimpin bangsa dan itu dianggap sebagai hal biasa, waduh, menurut saya ini bahaya sekali. Kenapa? Jangan-jangan ini hanya satu yang keluar dan mungkin ada pernyataan-pernyataan yang bisa jadi senada atau bahkan lebih kasar daripada itu dan itu dianggap sebagai pernyataan yang biasa. Kan ini bahaya sekali. Tapi sekali lagi saya kasihan sekali dengan warga Banyumas yang dianggap oh ini biasa di Banyumas. Waduh, ini kasihan. Saya nggak yakin itu. Saya yakin lebih banyak sekali warga Banyumas yang perkataannya lebih santun daripada itu. Nah, ini harus di underline gitu. Jadi jangan sampai warga Banyumas yang saya yakin banyak yang santun gitu terus dianggap oh ini biasa di sana di Banyumas. Wah, ini bahaya. Menurut saya bahaya. Dan satu hal lagi adalah pernyataan-pernyataan semacam ini dari seorang calon pemimpin bangsa, menurut saya ini pernyataan yang bahaya. Apalagi karena apa? Inilah yang membedakan antara pemimpin tokoh besar dengan orang biasa, orang awam yang mungkin obrolan di warung kopi. Ini nggak di warung kopi, ini di stage resmi besar yang ada di situ, ada kamera dan lain-lain. Jadi jangan sampai terus itu menyalahkan yang ambil gambar atau yang mengedarkan. Ini potret kok. Ini apa namanya, kita ini mencari pemimpin yang tentunya inilah yang membedakan antara pemimpin dan orang biasa. Pemimpin itu perkataannya, tindak tanduknya, dan segala hal yang melekat pada dirinya ini menjadi perhatian publik dan menjadi contoh. Kalau pemimpin itu memberikan contoh bicara yang santun, tindakan yang santun, ini akan dilihat dan ditiru oleh masyarakatnya. Sebaliknya, kalau itu hal seperti itu dianggap biasa, ya tentu ini bahaya sekali. Dan tentu soal etik, dasmu etik loh. Etik itu setahu saya adalah salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau etik itu dianggap tidak menjadi sesuatu yang penting, rusaklah negara ini. Saya yakin kasus korupsi, kasus penyelewengan apapun itu karena mereka ini nggak memperhatikan etika selain soal persoalan hukum gitu, Pak Yusuf. Ini dalam konteks tema awal tadi bahwa jangan sepelekan soal etika karena rusaknya moral bangsa, rusaknya pemimpin. Berbagai kasus itu salah satunya adalah itu potret bahwa mereka tidak memperhatikan etika. Jadi jangan dianggap etika itu hal yang sepele. Ini yang ke tema awal tadi. Itu Pak Yusuf. Baik, ini dari Lare Dusuno. Ini saya orang Banyumas, endasmu itu kasar. Nah, jadi sebetulnya
orang Banyumas juga tidak terima ini dengan perkataan Datsmu ini, Cak. Benar, saya khawatir sekali nanti jangan-jangan dari pernyataan kubu Paslon 2, kemudian nanti ada stigma dari seluruh publik Indonesia, orang Banyumas ini kasar bicaranya. Jangan-jangan nanti kalau ada orang yang punya pacar orang Banyumas, kemudian mertuanya tahu dari mana ini, oh dari Banyumas, oh jangan bicaranya kasar. Nah, stigmanya kan yang bahaya. Kasihan, saya nggak yakin itu orang Banyumas itu bicaranya kasar seperti itu. Itu Pak Iso. Berarti orang Banyumas ini ada kemungkinan ini pindah haluan dari Pak Prabowo ya, nyoblos Pak Prabowo ke Paslon 01. Pasti karena begini, pernyataan dari calon pemimpin itu pasti punya pengaruh. Nah, kalau saya sebagai warga Banyumas, saya tentu nggak terima. Kenapa nggak terima? Ya jangan sampai saya yang tidak berbicara kasar, di stigma kasar. Artinya apa? Oh, ini merugikan misalnya saya sebagai warga Banyumas sangat merugikan image itu. Itu soal omongan itu, bahwa saya garis bawahi bahwa persoalan etik itu tidak bisa dianggap sepele. Tadi seperti disampaikan Prof. Malik, ini persoalan serius yang mana nggak bisa itu dianggap sepele, apalagi ya tadi jangan-jangan pernyataan-pernyataan senada seperti itu tidak kali ini saja, cuma ini yang terpotret dan akhirnya menjadi viral. Jangan-jangan karena orang itu biasanya omongan itu tergantung dengan kebiasaan omongan sehari-hari. Nah, itu yang membedakan antara pemimpin, calon pemimpin besar dengan warga biasa. Kalau misalnya warga biasa di warung kopi itu mungkin pembicaraan yang friendly saja, tapi beda konteksnya ketika itu calon pemimpin gitu. Itu Pak Yusuf. Baik, Cak, kondisi sendiri Anda memotret bagaimana nih? Dari elektabilitas ini akan berpengaruh besar, terutama mungkin di Jawa Timur, ini bagaimana nih? Baik, pernyataan dari para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo kemarin yang menyatakan deklarasi secara terbuka terhadap pasangan Amin ini tentu memberikan dampak yang sangat positif. Tidak hanya kalau kita bicara Lirboyo, Pak Yusuf, Ponpes Lirboyo, ini tidak hanya bicara jumlah santri Lirboyo saat ini. Di Jawa Timur, atau bahkan di nasional, Ponpes Lirboyo ini adalah salah satu ponpes tua, kiai khos, para kiai khos, yang ini menjadi panutan dan rujukan. Dan kalau Pak Yusuf tahu, sebenarnya tidak hanya Lirboyo, banyak pesantren-pesantren besar di Jawa Timur yang sudah mendeklar. Contoh di Denanyar ini juga pesantren besar di Jawa Timur yang tentu sudah mendeklar pasangan Amin. Kiai Khalil As'ad Situbondo, ini kiai khos di Jawa Timur yang punya jamaah santri, alumni santri yang luar biasa banyak. Langitan pun begitu, ada beberapa gus yang sudah menyatakan bahkan masuk dalam tim Amin. Ponpes Ploso Kediri pun demikian, sudah jauh-jauh hari pengasuh dari Pondok Pesantren Ploso Kediri juga sudah mendeklar, bahkan jauh sebelum saat ini yang muncul di media dari Ponpes Lirboyo. Artinya apa? Ini tidak tunggal ketika yang bicara ini adalah ponpes-ponpes seperti Lirboyo, Ploso, Denanyar, Situbondo, dan berbagai ponpes lain. Ini tidak bicara tunggal. Kenapa? Loh, santri-santrinya dari pesantren-pesantren ini itu sudah mendirikan berbagai pesantren di berbagai daerah seluruh Indonesia. Artinya apa? Ini rujukan. Dan kalau kaum santri itu, kalau sudah kiai khosnya yang menjadi panutan memberikan fatwa, semacam fatwa, ini rata-rata kalau santri NU, santri Nahdliyin itu nggak ada kata lain selain sami'na wa ata'na. Kenapa begitu? Karena kalau imbauan arahan dari kiai-kiai khos itu tidak diikuti, itu kaum santri itu meyakini ini sebagai su'ul adab. Nah, artinya apa? Ini bedanya ketika yang menyampaikan itu kiai-kiai sepuh, kiai khos Nahdliyin dengan jurkam biasa. Kalau jurkam biasa, oh itu biasa, jualannya seorang marketing misalnya gitu.
misalnya Jukam gitu membicarakan apa, oh sudah begini itu beda ketika yang bicara itu Kiai Hos NU. Nah, ini konteksnya di luar konteks dukungan dari Lirboyo yang tentunya ini pasti akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap elektabilitas Amin di Jawa Timur. Saya yang saat ini setiap hari berusukan di berbagai daerah khususnya di Surabaya dan Sidoarjo karena saya sedang berjuang sebagai caleg DPR RI PKB di Dapil Surabaya Sidoarjo. Saya merasakan denyut bagaimana keinginan adanya perubahan dukungan terhadap pasangan Amin ini luar biasa. Di Surabaya itu di wilayah utara itu wilayah yang di situ banyak warga asal Madura itu yang saya rasakan ya full Amin lah, ya memang nggak full 100% tapi artinya mayoritas Amin. Belum lagi saya tadi siang ketemu dengan tokoh besar Madura, ya di Maduranya sendiri Amin luar biasa, nggak ada kata lain. Kalau dulu Prabowo di pemilu 2019 lawan Jokowi hanya menang di Bangkalan, suara-suara yang dulu mendukung Prabowo ini sekarang ada di Amin. Nah, hal yang menarik adalah tren dari berbagai lembaga survei di mana elektabilitas Prabowo itu sudah mentok, elektabilitas Ganjar Mahfud cenderung turun. Nah, ini pemilu tinggal kurang dari 2 bulan. Biasanya dari berbagai peristiwa pemilihan, ketika di situ tren mendekati pelaksanaan itu trennya naik, ini biasanya susah dibendung.